0068 misalkan passwordnya 0068 itu ada kotak dialog tanda seru alert gitu aja. Ada juga kasusnya kalau yang sekarang kan yang bisa sekarang username not found ya karena sudah di reverse di reserve ya. Karena sudah digabungkan begitu maksudnya? Bukan enggak kasus digabungkan. Sudah di reset. Enggak, kasus yang pertama ada kasus kemarin orang tua nggak bisa masuk, ada muncul kotak dialog alert. Iya. Nah, itu alert gimana ya ininya ya? Iya, alert iya. Oke, Ustaz. Ya kayak yang di grup itu yang saya posting atau Pak Asep posting, peringatan Anda baru saja melakukan permintaan reset password, mohon menunggu minimal 5 menit untuk mencoba lagi. Nah setelah itu masih ada alert gitu. Alert aja sih bunyinya, nggak ada yang lain lagi. Oke, iya. Nanti boleh disampaikan namanya siapa begitu ya Ustadz ya? Oh iya baik ya. Iya. Oke, sepertinya ini Ustadz Asep sudah kembali bergabung begitu ya Ustadz ya? Ya jadi siap, sudah. alhamdulillah. Aduh kebetulan nih, repot biasa lah, balik terus. Ya siap. Iya, lagi musimnya santri pada masuk ya Ustadz ya, ini jadi padat merayap. Betul. Alhamdulillah. Dilanjut aja Bu, siap. Oke, iya. Oke, Ustadz Usman dan Ustadz Asep, mohon izin untuk kita lanjutkan begitu ya terkait penjelasan mengenai katalis ini. Ya, lanjut, silakan dilanjut aja Bu. Oke, terakhir yang tadi sudah kami sampaikan sampai di bagian data COA begitu ya. Jadi di data COA ini isinya tentang dompet-dompet atau kotak-kotak keuangan yang ada di pondok gitu. Nah, data COA ini sifatnya sendiri pun bisa dilakukan pengeditan begitu Ustadz. Jadi yang bisa diedit adalah COA yang memang dirasa tidak digunakan di lingkup pondok dan yang bertipe pasifah begitu ya. Jadi ketika semisal kita contohkan seperti nomor 8, di kode COA 43100 kebetulan ada COA pendapatan SPP TK Kertosono. Nah, ketika COA ini tidak digunakan dan juga ketika COA ini bertipe pasifa, silahkan dilakukan proses pengeditan begitu ya Ustadz ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan pondok. Nah, proses pengeditannya seperti apa? Kita lihat di kolom aksi, ada kotak dengan pensil seperti itu, diklik saja. Nah, di sini sudah muncul keterangannya, kode dan juga nama COA. Nah, untuk kodenya dibiarkan begitu saja, tidak perlu ada perubahan. Nah, untuk nama COA-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Semisal pendapatan SPP santri baru tahun ajaran 2022-2023 begitu ya Ustadz ya. Baik. Nah, seperti ini. Nah, yang perlu menjadi catatan, kata pendapatan yang ada di sini harus selalu diinputkan begitu Ustadz, tidak boleh dihapuskan seperti ini, tidak boleh. Jadi, kata pendapatannya harus selalu diinputkan, lalu dilanjutkan dengan keterangan apa yang akan ditambahkan seperti itu, atau data lengkap dari COA tersebut apa. Nah, untuk catatannya silahkan diinputkan kalau dirasa perlu. Untuk dibiarkan begitu saja. Lalu untuk BAM di sini nanti akan mengikuti begitu ya. Kalau nanti di Kiai Haji Pulau Air berarti menjadi banknya BSI seperti itu. Jadi nantinya dari pihak pondok pesantren hanya cukup mengubah nama COA-nya saja dengan catatan kata pendapatannya tetap disertakan. Iya, betul.
Karena kalau kata pendapatan ini tidak disertakan, maka perekapan tidak bisa masuk begitu Ustadz. Iya, iya, iya. Nah, Baik, jika sudah nanti kita klik simpan, maka secara otomatis COA tersebut akan muncul di data COA. Jadi nanti ketika Ustadz Usman membuat master tagihan mengenai SPP santri baru, ingin diinputkan ke COA santri baru, jadi nanti COA-nya bisa menggunakan pendapatan SPP santri baru ini, seperti itu. Oke. Sampai sini, apa ada yang mau ditanyakan dulu, Ustaz? Oh iya, itu COA ini gitu kan, pos-pos akun aktif apa SIPA kan, itu kan ini ada misalkan ada input data dulunya itu ke misalkan nama ininya tagihan semester 1 dan 2, COA-nya adalah pendapatan tagihan semester 1 dan 2 gitu kan. Kan udah masuk semua ke situ. Dari yang santri lama misalkan sama yang santri baru, atau nama COA-nya yang lain lah, yang tagihan misalkan ya, ada tagihan, ada pendapatan tagihan misalkan. Nah, si pendapatan tagihan ini dirubah akunnya tetap di situ ya, misalkan pendapatan SPP asalnya pendapatan SMP, kemudian kita rubah redaksi COA-nya menjadi pendapatan SMP tahun ajaran sekian, tapi kan sebelum tahun ajaran 2022-2023. Tapi kan sebelumnya sudah diinput COA-nya itu pendapatan SMP saja. Itu ada masalah nggak? Akan ada masalah nggak? Oke. Ya, kalau begini Ustadz, kalau memang dari awal kita contohkan, misal katakanlah tahun ini nama COA-nya pendapatan SPP santri baru, seperti itu ya Ustadz ya. Tapi ternyata di bulan depan mau diganti COA-nya, begitu ya Ustadz. Kalau saran dari kami, nama COA tersebut tidak perlu diganti, tapi silahkan melakukan pengeditan di COA-COA yang memang tidak digunakan di lingkup pondok, begitu Ustadz. Jadi yang kemarin sudah digunakan, dibiarkan begitu saja. Karena apa? Karena di dalamnya sudah masuk beberapa uang dari para santri, begitu. Jadi seperti ini nih, ada COA namanya SPP SMA, ada 2. Iya. Dan dua-duanya sudah diinput debit kreditnya gitu ya. Debit atau kreditnya ada yang di SPP SMA yang A gitu ya. Yang yang satu lagi di SPP SMA B ini, tapi dua-duanya tulisannya COA-nya SPP SMA, dua-duanya nggak ada pembeda. Nah, itu kemungkinan di sini nih, kasus yang di sini itu ada yang diinput di nomor 9, kalau di sini ada nomor 9 di di data master, di data master tagihan, itu nama COA-nya ada COA yang sudah digunakan ini ya. Mungkin supaya lebih mudahnya dari Ustadz Usman langsung yang share screen gimana supaya kita tahu posisinya. Baik ya. Ya, boleh Ustadz, silahkan untuk share screen. Baik, tadi nggak bisa. Bisa. Nah, ini nih. Kan ada nomor 7 sama nomor 9, ada SPP SMA dan ada nomor 9 SPP SMA. Dua-duanya beda wali santri, ada yang wali santri baru dan lama di SPP SMA, artinya ada tagihan, kita input di SPP SMA yang nomor 9. Kemudian kita bingung kemarin, saya buat lagi, terbuat sebenarnya tidak sengaja gitu kan, dikirain nggak ada, kita buat lagi di nomor 7 SPP SMA lagi. Oke, nah antara nomor 7 dengan nomor 9 ini orang-orangannya berbeda Ustadz? Atau berbeda, sama? Ya berbeda. Oh, berbeda, iya. Berarti mungkin di nama master tagihannya saja ya Ustadz ya bisa dibedakan supaya nanti tidak bingung, begitu gimana? Ininya COA-nya? Bukan coba kita SPP SMA yang nomor 7 yang di bagian master tagihan, ini di master tagihan. Kotak kedua itu. Ya, yang ini. Kotak kedua, iya. Lihat di kolom aksi yang kotak kedua ada gambar kotak pensil itu ya Ustadz ya?
Ya. SP ya. Ya, oke. Nah, coba SPP SMA-nya di kolom aksi ini Ustadz, di aksi ada gambar 1 juta ya. Ya. Sebelahnya. Oke. Itu masuknya cowok apa? Oh, masuknya pendapatan SPP SMA ya. Sama dua-duanya di akun 44100. Cowok sama. Atau Sama cowoknya akun nggak ada masalah. pendapatan SPP SMA. Oh ya, kalau cowok dari segi cowok berarti nggak masalah ya Ustadz Nggak ya, masalah, karena Masalah. pengumpulan terakhir ada di sana. Nah. Cuman mungkin yang bisa dibedakan nama master tagihannya aja Ustadz, jadi ke atas dulu. Nah, di nama tagihannya, oke, ini apa bedanya Ustadz antara 7 sama 9? Mungkin 7 ini siswa lamakah atau gimana? Ada siswa lama yang masih ada tagihan, ada siswa lama yang Juli aja masih ke input ke nomor yang sekarang kita input di nomor 7. Kan sebelumnya masih ada data yang terinput di nomor SPP SMA nomor 9. Oh, tidak masalah ya? Iya, tidak masalah Ustadz. Tidak masalah. SPP SMA. Yang penting nanti dari segi nominal kan juga sama, terus dari segi pengumpulan akhir uangnya itu kan juga di pos akun pendapatan di SPP pendapatan 400 gitu ya. Coba kita periksa ya yang ini 4400 bukan? Oh iya di 4400. Sama ya Nggak Ustadz masalah ya. Baik. Iya tidak masalah Ustadz. Baik ya. Silahkan dilanjutkan ini di stop screen-nya. Shoot. Ustadz boleh dialihkan ke Host. saya Ustadz untuk hostnya, ya. Pindahkan Pak Usman. Siap. Make host. Siap. Bagian orang Jawa. Terima kasih. Timur. Bukan. Dari mana Mbak? Bu? Oh, saya aslinya Makassar Ustadz. Wih. Iya. Oh, Makassar. Apa Kareba ya kan? Alhamdulillah baik. Baik ya kan. Lanjut, baik siap. Oh, dikirain orang Salatiga ya? Iya, orang Makassar Iya, karena kalau sudah Katalis ini lama di mana Katalis ini? tinggal di sini Ustadz. Salatiga. Iya, kalau kantor pusatnya ada di Salatiga, Jawa Tengah Ustadz. Oh ya, baik siap. Nanti mungkin kalau ada waktu boleh silaturahmi ke sini Ustadz. Begitu ya. Pak Usman silaturahmi Pak Usman pakai motor. Baik, siap. Iya. Baik, siap. Oke, kita lanjut Ustadz. Untuk selanjutnya ada data transaksi. Jadi nanti kalau dari Ustadz ingin melihat transaksi-transaksi apa saja yang sudah ada di pondok, lalu ingin melakukan proses reversal, itu nanti terpusat di data transaksi, begitu ya Ustadz ya. Nah untuk tanggalnya ini bisa disetting sesuai kebutuhannya. Semisal ingin disetting per tanggal 1 Juli sampai dengan 18 Juli, begitu. Nah, nanti di sini sudah terlihat, oh ternyata sudah ada beberapa transaksi, ada proses cash out, infak, kurban, dan lain sebagainya. Nah, nanti di kolom aksi ini sudah ada detailnya seperti apa. Misal ada admin, ada biaya sewa, begitu ya, kita cek. Nah, semisal transaksi ini sifatnya tidak ada uang realnya, seperti itu ya, silahkan nanti bisa dilakukan proses reversal. Nanti bisa diklik saja di bagian aksi. Nah, di sini sudah ada tanda reversal. Kalau ini diklik, maka secara otomatis uang tersebut akan kembali ke saldo orang tua, seperti itu. Atau bisa dikatakan transaksi dibatalkan, begitu Ustadz. Oh iya, baik. Nah, untuk data transaksi ini memang kita bagi menjadi 2, begitu ya Ustadz ya. Ada di 3 bulan terakhir, berarti kalau saat ini Juli, berarti mulainya Mei, begitu ya. Mei, Juni, dan Juli. Lalu data di atas 3 bulan berarti Mei ke atas, berarti April, Maret, dan Februari, seperti itu Ustadz. Baik, siap. Nah, yang selanjutnya ada mutasi saldo. Sama seperti data transaksi, kalau mutasi saldo ini
terbagi jadi 2 juga, ada di 3 bulan terakhir dan juga di atas 3 bulan. Nah, di mutasi saldo, ini yang pertama ada setoran kasir begitu ya Ustadz ya. Jadi yang kita sebentar Ustadz. Jadi setoran kasir ini dilakukan ketika ada orang tua yang top up dengan uang tunai melalui admin, begitu ya Ustadz ya, Baik. dan juga jika ada proses cash out. Nah, biasanya kita mengarahkan pihak pondok ini melakukan setoran kasir di akhir hari, misal di malamnya begitu Ustadz, yang memang sudah tidak ada transaksi lagi. Semisal biasanya di beberapa pondok yang saya pegang biasanya pencatatan setoran kasir ini sekitar jam 10-an atau mungkin jam 9 malam kayak gitu Ustadz. Jadi nanti yang dicatat di setoran kasir ini, misal ada uang masuk, ternyata ada orang tua berkunjung, mereka top up sekalian, totalnya ada 1 juta begitu ya. Nah, di hari yang sama ada cash outnya 500.000, berarti yang disetorkan ke kasir ini 500.000. Kenapa 500.000? Karena 1 juta yang tadi sudah diterima pihak admin diberikan 500.000 lagi untuk siswa yang cash out seperti itu. Jadi yang dipegang real, uang real yang ada di admin itu tersisa 500.000 seperti itu. Jadi nanti akan balance Ustadz antara uang yang ada di web Katalis dengan uang yang dipegang sama adminnya gitu. Oke. Mulai ada gambaran Ustadz? Iya. Baik. Yang tadi itu kasusnya kan sebenarnya. Tinggal kita memahami lagi dengan nonton video ini lagi gitu, atau nonton video yang tadi. Iya, betul Ustadz. Nah, ini mungkin bisa kita klik dulu. Nah, keterangannya bisa diisikan setoran kasir misal hari ini begitu ya, 18 Juli begitu. Seperti ini. Nah, untuk user sumber ini diisikan admin yang memang memproseskan setoran kasir seperti itu. Kalau untuk saat ini mungkin Ustadz Asep loginnya menggunakan admin akunnya Ustazah Hasiah tadi ya? Bukan. Siapa pesantren. Oh ya, atas nama pesantren berarti Ya. nanti di sini dituliskan admin Kiai Haji Abdullah Pulau Air seperti itu. Ya. Jadi disesuaikan dengan admin yang login ke sini seperti itu Ustadz. Ya. Begitu ya. Betul, Nah, betul. untuk nominalnya silahkan diisikan sesuai hasil pengurangan antara uang top up atau uang tunai dari wali dikurangkan dengan uang cash out seperti itu. Misal sisa uang tunai yang dipegang di admin itu ada 500.000, berarti di sini dituliskan 500.000. Nanti kalau sudah klik proses, klik konfirmasi. Jadi nanti balance antara uang yang betul-betul ada dipegang sama admin dengan yang ada di pencatatan Katalis. Begitu Ustadz. Baik ya. Paham sudah? Nah, yang kedua. Ya. Tadi kasusnya yang tadi itu Pak Asep. Oke. Lanjut dulu. Oke, yang selanjutnya ada pemindahan dana. Nah, pemindahan dana ini fungsinya apa? Ketika dari pondok ingin mengambil uang, semisal seperti uang SPP, atau mungkin uang makan, uang seragam, dan lain sebagainya yang sudah terkumpul di BSI Pooling, itu nanti silahkan bisa diambil kapanpun dengan catatan sudah dilakukan pencatatan dari sisi katalisnya, begitu Ustadz. Nah, untuk penarikan uang SPP dan lain sebagainya, itu melalui pemindahan dana, begitu Ustadz. Kita klik pemindahan dana. Nah, nama transaksinya di sini bisa dilengkapi boleh
Misal kan nama transaksinya pemindahan dana begitu ya Ustadz ya. Nah, untuk keterangan ini bisa dilengkapi misal pemindahan dana pemindahan dana 18 Juli maaf, pemindahan dana SPP begitu ya. SPP sebesar 2 juta katakanlah begitu. Begini. Nah, di sini ada cowa sumber. Nah, cowa sumber di sini bisa diisikan dengan BSI pooling. Seperti itu. Kalau di pondok pesantren nanti keterangannya BSI pooling begitu Ustadz. Tapi karena ini akun demo, kami isikan TKI pooling. Jadi cowa sumber ini uang apa yang akan diambil? Oh, keuangan yang ada di Bank BSI seperti itu. Sampai sini paham dulu Ustadz? Ya. Oke, nah untuk akun sumbernya ini bisa diisikan dengan admin yang memang memproseskan pemindahan dana ini, seperti itu ya. Ya, baik. Begitu. Selanjutnya, untuk cowa tujuannya diisikan uang apa yang akan diambil. Semisal yang akan diambil kan dana SPP, berarti dituliskan saja SPP, berarti pendapatan SPP. Nah, untuk akun tujuannya sama seperti akun sumber. Jadi akun sumber dan juga akun tujuan ini isinya sama, sifatnya sama Ustadz. Kalau di kiri admin, berarti di kanannya juga harus admin. Seperti Kasusnya itu. berarti itu di Nah, akun untuk sumber nominal, itu Usman Firdaus, sama di iya, akun tujuannya Usman Firdaus juga ya? iya betul, seperti itu Ustadz. Lalu untuk nominalnya sesuai berapa banyak uang yang nanti ditarik di Bank BSI begitu ya. Seperti ini, 2 juta. Nah, jika sudah, nanti bisa langsung klik proses, kita klik konfirmasi. Seperti itu, Ustadz. Nah, itu Jadi uangnya nanti uangnya akan langsung terpotong dari, gini Ustadz, jadi secara pencatatan akan langsung terpotong 2 juta dari pendapatan SPP-nya begitu. Ya. Nanti dari pihak pondok bisa menarik uang tersebut bisa lewat ATM atau mungkin ke Bank BSI-nya langsung. Baik, pencatatan juga boleh. ini ya, jurnal. Iya, penjurnalan. Betul. Iya, betul Ustadz. Jadi ini lebih ke pencatatannya saja, tapi untuk uang realnya semuanya ada di Bank BSI begitu Ya, Ustadz. baik. Penjurnalan untuk pemindahan dana. Iya, betul. Nah, yang ketiga yang ingin kita sampaikan ada transfer saldo user, begitu ya Ustadz ya. Nah, biasanya transfer saldo user ini digunakan ketika orang tua sudah terlanjur top up ke masing-masing akun anaknya, taunya orang tua minta digabungkan seperti itu ya, sedangkan posisinya ternyata si adik ini masih punya saldo begitu. Nah, nanti silahkan saja sebelum pindahkan user, saldo yang dimiliki si adik ini harus dipindahkan dulu ke kakaknya, begitu Ustadz. Mungkin kita contohkan. Ya, dia jadi kita transfer. Jadi orang tua transfer ke akun yang berbeda dengan yang tadi K itu ya, yang apa namanya istilahnya? Iya. Bukan sumber. Apa namanya istilahnya tadi? Acuan. Iya, acuan, betul. Ya, akun acuan itu ya. Akun acuan itu dia adik kakak berdua atau bertiga, dia transfer ke PA-nya si adik ya. Iya, betul. Ingin dipindahkan ke si kakak. Ya, atau dari antar orang tua juga bisa mungkin ya, antar akun ya. Iya. Misalkan betul, antar orang tua masih bersaudara tapi rumahnya agak berjauhan ya kan. Kemudian dia ingin transfer dana antar ini, dia punya 1 juta, sedangkan saudaranya itu sama-sama punya si wali santri itu sama-sama punya santri di Asafiyah, dia ingin ngasih ke orang tua yang satunya lagi gitu ya. Iya, betul. Ya, itu bisa dilakukan Ustadz. Jadi transfer saldo user ini sifatnya manfaatnya banyak begitu ya, bisa untuk saling saudara yang ingin mentransferkan begitu, atau mungkin
ada salah satu case orang tua ternyata salah menginputkan nomor VA-nya, tapi ternyata masuknya ke VA anak lain bukan anaknya sendiri, nanti ya. bisa dilaporkan begitu Ya, tapi ke pihak admin untuk ya, transfer saldo. ya. Tapi kalau dari untuk API, kalau dari prosesnya, bisa jadi ya salah ya, bisa jadi salah. iya, Dari biasanya dari m-banking dia sudah catat gitu kan ya. Dia kadang-kadang mencatat lagi satu lagi ada timbul gitu salah pencet gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Ya, Iya. ngerti. Kadang biasanya mungkin ada selisih berapa digit angka, ternyata itu punya anak lain bukan anaknya sendiri gitu ya. Ya, betul. Iya. Nah, bisa dibalikin lagi ya. Iya, betul. Bisa dibalikin atau kalau enggak dari pihak admin langsung memproseskan transfer saldo user supaya tidak terpakai begitu, Ustadz. Ya. Nah, nanti prosesnya gimana? Prosesnya nanti silahkan diisikan saja akun pengirimnya, berarti bisa dibilang nama adiknya begitu ya. Misal di sini atas nama Amalia begitu, ingin mengirimkan atau transfer saldo ke Irwan. Irwan ini ternyata kakaknya begitu ya, Ahmad Irwan. Nah, nominalnya berapa? Bisa diisikan misal tersisanya saldo 10.000. Berarti di sini nominalnya diisi 10.000. Kalau sudah klik proses, kita konfirmasi, maka secara otomatis saldonya si Amalia ini berkurang 10.000. Nah, saldonya Irwan bertambah 10.000. Seperti itu, Ustadz. Oke, baik ya. Oke. Tadi yang Irwan asalnya 120 berarti ya? Iya, betul. Sekarang menjadi 130 karena ketambahan 10.000 dari si Amal gitu ya, Ustaz. Ya, Amalia 1.117.000. 117 asalnya. Oh iya, betul. Betul, Ustaz. Banyak uangnya deh. Ini Ustadz Usman dari akuntansi kah? Atau gimana dulu? Nah, itu dia. Orang akuntansi Bu nih, orang cakak nih. Bukan. Kita mah belajar aja. Belajarnya lihat-lihat aja. Bohong, Bu, bohong. Tahu dia. Kelihatannya sudah familiar gitu ya, Ustadz. Ya, dengan istilah-istilah di debit kredit saldo ini. Baik kalau ini BTW by the way Bu Amalia dari sistem komputer? Apanya Ustadz? Dari sistem komputer apa dari apa jurusannya? Siapa Ustadz? Amalia katanya. Bu Amalia. Saya dari kesehatan Ustadz. Dari kesehatan. Dari apa? Kesehatan saya. Oh, perawat. Kesehatan masyarakat Ustadz. Oh, FKM Unhas. Oh, tidak, saya UNS. Oh, UNS. Pantesan salah 3 Solo. Iya, ya kan? Iya, baik, siap. Iya. Cuma paham banget ininya apa namanya sistem di Katalis ini. Kayak sistem analisnya gitu. Sistem analis kan jurusan komputer berarti. Iya. Ilmu komputer. Karena tuntutan Ustadz mau tidak mau harus bisa belajar mengenai ini semua gitu. Baik, siap. Iya. Oke, Ustadz, mungkin itu yang dapat kami sampaikan khususnya terkait transaksional, begitu Ustadz. Oh, ini download neraca belum nih? Oh, iya. Jadi download neraca ini untuk melihat bagaimana pergerakan keuangan yang ada di pondok pesantren, begitu Ustadz. Download neraca dan neraca apa aja? Neraca aja apa sudah 3 macam laporan keuangan? Udah ada laporan laba rugi, neraca misalkan, kemudian apa satu lagi? Ya itulah. Apa tuh? Neraca aja. Coba di download itu. Bu Amalia di download coba seperti apa ininya, tampilannya apa neraca saja. Iya, baik Ustadz. Kita coba lihat per tanggal 1. Wih, banyak uangnya ini, Mas. Sampai 18 Juli kita download. 1 miliar uangnya. Amin ya Allah. Amin. Osman, jam berapa Pak Osman?
Jam 3 kurang 10, kurang Oh iya. 13, Ibu kurang Amalia 14. off-nya jam 3 apa Usman? Hah? Enggak bohong. Jam 5, Jangan Ibu Amalia jam dulu. 7 kata. Iya, kalau dari tim saya sendiri ini off-nya sampai jam 5 begitu, Ustadz. Baik, siap. Aman. Oh, Lama buat jangan kalian. ganggu. Seperti Iya, kurang lebih seperti ini Ustadz penggambarannya. Jadi ada Mana coba neracanya diperlihatkan? tampilan. Oh, belum tampil ya? Belum tampil. Tampil. Kalau belum tampil saya tampilin. Apaan tuh? Oh gini doang ya? Iya, betul. Jadi nanti di sini sama sebetulnya Ustadz. Mulai dari kalau di neraca, download neraca itu lebih ke cowoknya apa, terus dia masuknya tipenya apa, aktifakah atau pasifah, seperti itu, dan beserta dengan nominalnya begitu, Ustadz. Baik, mohon di-scroll ke bawah. Oh iya. Nah, seperti ini Ustadz kurang lebih. Jadi semua pencatatan itu mulai dari uang-uang yang ada di saldo admin ataupun yang ada di bank itu nanti akan tercatat di neraca saldo seperti itu, Ustadz. Coba ini totalnya. Ini karena ini mulai dari tanggal 1 ya Ustadz ya. Nah, Oh, di sini. jadi enggak itu. Iya. Itu aktiva, kemudian yang sebelahnya ini pasiva ya? Iya, betul. Iya, Ustadz. Enggak balance tapi ya? Iya, karena di sini sudah banyak transaksi demo begitu, Ustadz. Oh Jadi, iya. karena ini Iya. demonstrasi ya begitu. Ya, bukan salah pos akun ya? Atau Iya, salah dompet, bukan? betul Ustadz. Salah uang. Oh ya Ustadz, tadi belum kami sampaikan ya terkait saldo admin begitu ya. Jadi mungkin kita contohkan untuk salah satu pondok pesantren yang pencatatannya rapi begitu. Ya, boleh. Baik, siap. Iya. Nah, ini salah satu partner kami juga Ustadz di salah satu pondok di Semarang, area Semarang begitu ya. Nah, di sini sudah ada beberapa pendapatan begitu, kita lihat di kode coanya. Jadi ketika nanti dari pihak pondok ingin melakukan penarikan uang begitu ya Ustadz ya. Nah, yang bisa diambil adalah uang-uang yang memang sudah masuk ke coa pendapatan, baik itu pendapatan catering atau pendapatan buku ataupun pendapatan SPP. Nah, kalau keterangannya pendapatan top up Bank BSI ini tidak menjadi hak dari pihak pondok, begitu. Ya. Iya, paham. Kalau saldo user berarti ini fokus semua uang orang tua yang ada di pondok pesantren. Ya. Nah, kalau Bank BSI pooling ini semua pendapatan baik yang sudah dibayarkan dan juga saldo orang tua yang belum digunakan untuk apapun begitu Ustadz. Jadi sekali lagi yang boleh diambil oleh pihak pondok adalah coa yang memiliki kata pendapatan di depannya begitu. Coba kita lihat di Pulau Air sepertinya sudah ada ya. Semoga aja ada. Jadi nanti yang bisa diambil uang-uang tersebut yang memang sudah ada masuk ke coa pendapatan begitu Ustadz. Nah, seperti ini. Wah, bagus kan banyak tuh. Sudah cukup banyak ya ini proses transaksinya, lebih banyak dari yang pondok pesantren tadi kita tampilkan. 46 juta. Nah, di sini sudah bisa kita lihat begitu ya Ustadz ya. Nah, ini nanti
ini ada minusnya begitu ya Ustadz ya. Mungkin nanti bisa kita telusuri kenapa Baik, dia baik. minus begitu ya. Baik, ya itu sebagai case lagi itu. Iya. Nah, di sini yang bisa diambil seperti ini Ustadz, pendapatan SPP SMA ini sudah boleh diambil. Pendapatan infak ini boleh diambil. Jadi yang memang memiliki kode pendapatan di depannya itu sudah menjadi hak dari pondok pesantren. Tapi yang belum masuk ke COA ini itu belum menjadi hak dari pondok pesantren Abdullah. Seperti itu Ustadz. Jadi nanti ketika akan melakukan penarikan, acuannya ada di sini begitu ya Ustadz ya? Ya, baik. Iya. Itu yang minus kenapa ya? Beli cilok. Ini yang bisa Pak Usman. kita lihat, coba kita cari tahu kenapa minusnya Ustadz. Bisa ditelusuri dari awal. Nah, di sini ini ada proses reversal 1.550.000. Oh, yang tadi ya atas Yang nama tadi Gisa. atas nama Gisa Anissa. Iya. Atas nama Gisa Anissa lagi. SPP SMP, Ya. Gisa Anissa 31. Ya. Oke, karena ini reversal menjadi yang tadinya 31 di reversal 150 maka menjadi 32 begitu ya Ustadz ya. Oke, ini Kok 32.550 ya? Reversalnya. Gede, Pak. Awalnya saldo yang dimiliki pondok ini ada 31 juta. Baik, Lalu, ya, terkurangi. Kalau reversal kan berarti pembatalan begitu ya, Ustadz pembatalan, ya? Ya, Pembatalan 1.550.000. Baik. Lalu ada lagi reversal SPP SMA SPP SMP 1.550.000. Jadi yang tadinya 31 saja Ya. ditambah karena reversal berarti uangnya kembali begitu ya Ustadz ya? Kembali saat ditambah 1.550 menjadi 32.550 begitu Ustadz. Nah, terus dilakukan reversal lagi 1.800.000. Ya. 1.800.000 reversal buku di sini. Oh, reversal top up. Bingung, saya juga bingung, wah, itu udah nggak kuat. Ayo, tahu jawab. Saya di sini. Pak Daus tahu jawab, Pak Daus. Oke, ini nanti untuk yang ini coba kita tracking dulu ya Ustadz ya. Baik ya. Seperti itu Ustadz. Jadi kuncinya nanti kalau memang ingin ada pertanyaan yang memang dirasa kurang jelas bisa disampaikan saja di WA group begitu ya Ustadz ya untuk web Katalis ini. Bangga. Tapi untuk penggunaan kartu itu mau dibarengin sekalian atau gimana Ustadz? Atau mau tagihannya dulu aja? Tagihan dulu aja lah. Maksudnya ini harus diperbaiki yang ini dulu nih, yang reversal ini jadi minus. Gitu. Jadi saldo-saldo yang ada di sini mau diperbaikin dulu semuanya begitu ya. Baru nanti diterapkan kartu digitalnya begitu ya Ustadz. Iya, karena kan ini harus ini dulu, harus balance dulu yang reversalnya itu. Oh, oke. Ya, siap Ustadz. Kan kalau memang untuk kartu digitalnya belum mau diterapkan, ini nanti kita hold dulu, nggak kita terangin. Kita teranginnya kalau memang dari pihak pondok sudah siap begitu. Ya. Atau mau coba lihat tampilannya seperti apa, Ustadz? Boleh. Oke, ya. Kami siapkan dulu ya, Ustadz ya. Ya. Kenal aja. Nawan. Salah. Ada apa? Ruang monitor. Beli apa? Ambil apa? Tadi dipanggil suruh di situ. Sama siapa?
Hah? Siapa? Ayo di sini apa? Ruang monitor. Di sana di asrama ruang monitor mah. Di asrama Muzdalifah di tengah. Di ruangan tengah Muzdalifah, ruang guru piket. Di tengah kan ada ruangan kecil tuh. Di sana. Ya, Bang. Ya. Sudah jam 3, Pak Usman. Gimana nih? Kita off dulu aja, kasihan nih Bu Amalia kalau kita serang terus nih. Oke, Ustadz, akan kita mulai kembali begitu ya Ustadz ya, mengenai pengenalan katalis edisi begitu ya. Jadi nanti dari katalis edisi yang ada di pondok pesantren bisa diinstalkan aplikasi dulu namanya katalis edisi begitu. Nah, untuk tampilannya seperti apa? Nanti bisa di-search langsung di Play Store namanya Katalis Edisi begitu Ustadz. Katalis Edisi. Nah, tampilannya seperti saat ini. Begitu Ustadz, warnanya dominan ungu begitu ya. Seperti itu. Nah, nanti Katalis Edisinya kita login ke aplikasi Katalis Edisi itu menggunakan username dan juga password. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini, Ustadz. Jadi di sini sudah ada saldo rekapannya. Oh, ternyata di kantin itu sudah ada 560.000 sekian. Nah, ketika di hari itu ada transaksi masuk, maka nanti di bagian pemasukan ini akan selalu terupdate begitu, Ustadz, nominalnya. Begitupun jika ada pengeluaran. Nah, untuk proses penggunaan kartu jajannya seperti apa? Nanti ketika anak-anak sudah dibagikan kartunya, dari pihak kantin bisa klik kas keluar. Nah, kita inputkan berapa total jajan santri. Semisal jajannya Rp3.000 begitu ya. Kita klik konfirmasi. Kalau sudah, kita tempelkan kartunya di katalis edisi tersebut, Ustadz. Nanti di sini akan ada info konfirmasi terkait transaksi yang sudah dilakukan. Kita klik konfirmasi. Nah, secara otomatis di hari ini sisa limitnya tersisa 17.000 begitu, Ustadz. Jadi karena kita coba cek kartunya ya Ustadz ya. Kita coba cek kartunya. Oke. Kita lihat. Nah, di sini sudah tersetting batas hariannya 15.000, jadi perharinya santri itu hanya bisa jajan 15.000 begitu Ustadz. Nah, batas maksimalnya 20.000. Nah, di sini batas kartu ini akan selalu terupdate sesuai dengan transaksi si anak. Karena tadi dia sudah jajan 3.000, maka 20.000 ini akan menjadi 17.000 karena tadi dikurangi 3.000 begitu. Iya. Nah, kalau saldo di sini itu saldo yang dimiliki orang tua Yosi begitu. Jadi nanti juga akan tampil. Jadi sifatnya saldo dan juga batas kartu ini sifatnya dinamis. Tapi untuk batas harian dan juga batas maksimal akan selalu tetap seperti itu, terkecuali pihak pondok ataupun orang tua melakukan pengeditan. Iya.
Begitu ya Ustadz ya. Jadi kalau kas keluar, itu nanti ketika si anak jajan menggunakan batas hariannya. Tapi kalau kas keluar tak terbatas, ketika anak ingin mengaktifkan cash out unlimited. Ya, Seperti ya. itu Ustadz. Baik ya. Nah, jadi kalau ada transaksi tidak terbatas, begitu ya, namanya kan unlimited, berarti pakainya yang dua ini tak terbatas. Diklik saja, nanti nominalnya bisa diinputkan. Misal dia beli mukena, harganya 100.000, begitu ya. Nah, Ya. nanti di sini bisa kita berikan keterangan pembelian mukena. Jadi pembelian mukena ini akan masuk ke HP orang tua juga Ustadz, seperti itu. Salam, silakan. Jadi orang tua bisa tahu, oh kok Di- anak saya, Mangga. Di Gimana? informasi ya. iya betul. Jadi orang tua bisa tahu kok anak saya pengeluarannya 100.000 ini buat apa, begitu nanti bisa muncul. Nanti kalau sudah kita klik konfirmasi, kita tempelkan Tempelkan. lagi di edisinya. Nah, seperti itu nanti kita klik konfirmasi cash out. Maka yang akan terpotong itu langsung dari saldo orang tua, bukan batas hariannya. Begitu, Ustadz. Berarti itu apa namanya pakai Bluetooth ya yang si penempel kartunya itu decoder namanya ya? Bukan ID kartu, Ustadz. NFC. Oh NFC, iya. iya. Baik. Jadi pendeteksinya karena ada NFC-nya itu, begitu, Ustadz. Oh iya. Itu bentuknya Sensor, begitu ya, Ustadz ya? ya sensor, itunya apa namanya nirkabel ya? Iya, betul. Baik ya. Seperti Nirkabel itu. berarti dicas. Iya, betul Ustadz. Nah, di sini juga ada offline data Ustadz. Jadi ketika di pondok pesantren jaringannya sedang tidak normal, itu bisa tetap ada transaksi berjalan. Nanti silahkan saja diklik saja offline data. Nah, jadi prosesnya sama ya Ustadz ya. Ketika nanti jaringannya tidak stabil, tetap bisa jajan, baik itu menggunakan kas keluar ataupun kas keluar tak terbatas. Begitu Ustadz. Nah, Baik ya. yang perlu menjadi pencatatan ketika sudah melakukan transaksi offline, nah itu nanti perlu dilakukan sinkronisasi, begitu Ustadz. Agar apa? Agar transaksi tadi bisa tercatat di web katalisnya. Ya. Nanti bisa diklik saja offline datanya. Nah, kayak di sini Ustadz, ada transaksi Rp2 pada saat mati lampu, misal Ya, gitu ya. Waktu ya. mati lampu tadi ada jajan anak 2.000. Ada catatan, ada apa namanya? Ada folder atau apa namanya? Icon itu ya, offline data di situ ya. Iya, betul. Ya. Jadi nanti di sini udah kecatat semua waktu mati lampu tadi ada berapa transaksi gitu ya. Nah, kita lihat di pojok kanan atas ada keterangan sinkronisasi gitu ya Ustadz ya. Sing ya. Iya, jadi ini perlu kita klik supaya apa? Catatan tadi atau transaksi tadi masuk ke web katalis gitu Ustadz. Baik. Masuk juga ke HP orang tua gitu. Berarti apa namanya masuknya per jam atau waktunya pas di sync ya, pas disinkronisasi ya. Iya, pas disinkronisasi. Iya, berarti misalkan lampu hidup lagi jam 2, tadi transaksi jam 10 karena mati lampu, sebenarnya transaksinya jadi tercatat di jam 2 gitu ya. Iya, betul Ustadz, seperti Baik, itu. ya. Oke. Nah, di sini kan ada fitur top up dan juga pencairan dana, begitu ya Ustadz ya. Nah, untuk dua menu ini memang kita sarankan cukup lewat satu pintu saja, lewat web katalis, jadi langsung lewat admin keuangan ataupun bendahara. Karena kalau katalis edisi ini kan lebih dominannya dipegang orang kantin, begitu ya Ustadz ya. Iya. Jadi nanti kita sarankan lewat satu pintu aja, lewat web katalisnya, baik itu top up ataupun pencairan dana. Nah, yang terakhir dari katalis edisi ini ada mutasi saldo. Nah, di mutasi saldo ini akan ada riwayat transaksi, misal ada transaksi unlimited atau transaksi kartu dan lain sebagainya, itu akan selalu terekap begitu Ustadz. Baik yang 30 hari terakhir ataupun melebihi di atas 30 hari terakhir. Begitu Ustadz.
Itu sebagai apa namanya tanda bukti klaim si merchant ke bendahara gitu ya. Ya, betul, bisa dibilang seperti itu. Ya, Namun, ketika ada transaksi di sini, itu nanti juga akan langsung terhubung otomatis di web Katalis, Ustadz. Jadi nanti admin keuangan bisa lihat di pendapatan data merchantnya itu seperti apa. Coba kita contohkan begitu, Ustadz. oke. Oke, Pak Usman, gimana Pak Usman? Kita teruskan dulu Pak Asep sebentar lagi. Ana ada Kalau tamu. dirasa Bu Amalia sudah apa namanya? Bu Amalia kasihan, udah capek, kasihan. Bu Amalia capek nggak? Ini Capek. kita sekalian kan aja ya, Ustadz ya, kurang sedikit. Baik. Nah, di saldo merchant seperti ini ya. Nah, semisal di saldo merchant ini nanti sudah ada pendapatannya seperti yang saat ini. Nah, ini kita bisa lihat recordnya, track recordnya seperti apa. Kita lihat di bagian mutasinya. Jadi semua transaksi yang ada di Katalis edisi tadi akan terekam juga Ustadz di web Katalisnya begitu. Oh iya. Ya Pak, kliknya itu di transaksional ya? Apa? Pak klik? Di transaksional. Iya, betul. Jadi semua transaksi itu terpusatnya di menu transaksional. Mana ngeceknya di folder mana? Kalau Subfolder. misal Oh, saldo merchant saldo ya? kantin, Baik. ya kalau Baik. saldo kantin berarti saldo merchant. Kalau uangnya si admin berarti di saldo admin begitu, Baik. Ustadz. Baik. Ya nanti mungkin pemahaman ini bisa lancar kalau memang ada case begitu ya Ustadz ya. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan baru bisa kita tahu, oh ternyata fungsinya ini kayak gitu biasanya. Iya. Ya, baik, mungkin itu Ustadz yang dapat kami sampaikan terkait web itu Katalis. Ya. Ini yang absen ada case nggak di situ? Oh, absen. Absensi. Iya, kalau untuk absen ini kira-kira sudah digunakan belum ya Ustadz ya di lingkungan pondok? Belum. Oh, belum sama sekali kah atau gimana? Ya, saya pikir kalau saya kan baru nih di sini baru seminggu ya. Iya. Membantu di sini, diperbantukan di sini. Jadi nggak tahu alatnya ada apa enggak. Tadi saya cek katanya sudah ada Arduino itu ya, apa? Arduino, iya. Arduino, ya. Iya. Katanya ada, katanya. Kata Bu Amalia kan ada ya, karena di gadget di sini dicek ada. Iya, betul. Baik. Coba yang kasus yang sudah menggunakan absen di pesantren mana gitu? Oh iya, jadi di beberapa pondok pesantren mungkin coba kita lihat kalau yang area Jawa Barat itu mungkin Ustadz mengenal Kreativa? Mana? Sekolah Kreativa, Yasmina Kreativa. Oh, enggak tahu. Oh, ya. Jadi sekolah ini kebetulan sudah menggunakan absensi begitu ya Ustadz. Hanya saja mereka tidak pakai Arduino tapi absensi wajah begitu Ustadz. Oh, beda alat lagi ya? Iya, pada dasarnya sama, hanya saja mereka lebih menggunakan HP begitu Ustadz. Pakai HP. Pakai pihak ketiga aplikasi. Yang canggih HP-nya. Ada aplikasinya namanya PSP Info. Jadi nanti yang ketika absen itu sensornya by sensor wajah. Ketika yang kalau ini kartu. Absen, iya. Kalau tapi Arduino sama-sama menggunakan kartu Ustadz. Jadi nanti sebelum ngerekam wajahnya harus tap kartu dulu. Kalau sesuai ID-nya baru ngerekam wajah. Kalau betul sesuai pada saat registrasi baru bisa masuk absennya. Oh, baik. Kalau yang kita punya? Kalau yang Abdullah punya, ini nanti cukup tap kartu saja langsung bisa terekam. Baik, kalau misalkan mau kayak sekolah itu juga bisa, cuma diganti Arduino-nya dengan alat lain gitu ya? Iya, betul, dengan HP Ustadz. Ya, soalnya kan sebetulnya soalnya kan kalau misalkan sebetulnya lebih kalau kartu kan bisa nitip, tolong dong ini tapin di sana gitu kan. Iya, absen aja betul, dia. Ustadz. Iya. Baiklah, untuk sementara nggak apa-apa. Iya. Kok nggak ada ya itu ya? Jadi kami memang lebih support untuk menggunakan HP begitu ya Ustadz ya?
Oh, menggunakan wajah juga Ya, bisa ya? bisa, betul Ustadz. Eh, apakah ini Tapi ini Ustadz, dengan catatan HP-nya punya fitur NFC seperti itu. Jadi HP-nya untuk HP-nya yang bagusan. sensor kartu. Sebetulnya HP kisaran 2.1750 sepertinya sudah ada NFC-nya Ustadz. Kalau hanya sebatas untuk absen saja ya begitu. Oke, baik, baik, baik. Berarti Arduino ini juga bisa pakai wajah nantinya ya? Tidak Ustadz, kalau Arduino itu hanya Oh, tap kartu. baik, Iya, baik, baik. begitu Ustadz. Oke, tinggal Nah, implementasinya aja ini berarti ya? iya betul. Jadi untuk penggambaran absennya kurang lebih seperti ini Ustadz. Jadi nanti akan terekam selama 1 minggu. Nah, kalau kita lihat di sini hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, di sini nanti akan tampil Ustadz mereka absen datang jam berapa, pulangnya jam berapa seperti itu. Ini nanti akan selalu terekap. Misal dia datang tepat waktu atau mungkin datang terlambat seperti